Hai sahabat Nuters, akhir pekan saatnya kita membahas bicara trending. Saya akan membacakan berita-berita terkini di nusantara-terkini.com. Ada berita apa sih minggu ini? Yuk kita bahas. Berita pertama yang kita bahas dari universitas ternama di Sumut, yakni Rektor USU diduga langgar netralitas ASN, terlibat politik praktis. Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin menjadi sorotan atas dugaan terlibat dalam praktik politik praktis. Ketua Tim Hukum Edi Hasan, Yance Aswan menduga jika Muri terlibat dalam rangkaian pertemuan politis dengan Bobi Nasution yang merupakan calon Gubsu nomor urut 1. Nah, dalam wacana yang lebih serius, Yance menyebut status Murianto sebagai ASN harusnya mampu menjaga netralitas. Terlebih saat ini Murianto menjabat sebagai Rektor USU. Yance dan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait dugaan tersebut, diantaranya memanipulasi informasi media untuk menguntungkan paslon nomor urut 1 selama pelaksanaan debat kandidat yang melibatkan sejumlah dosen dan pejabat kampus USU. Berdasarkan dugaan tersebut, Yance meminta Murianto agar segera memberi klarifikasi. Waduh. Berita kedua yakni artis jadi pejabat masih terima endorsement. Bagaimana sih? Sahabat Nuters, artis yang menjadi pejabat negara diminta untuk rutin melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negaranya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil, menyebut memperbarui LKHPN merupakan kewajiban penyelenggara negara. Terlebih, hal ini penting mengingat pejabat publik dari kalangan pesohor diperbolehkan untuk tetap menjalankan profesinya, termasuk menerima endorsement. Nasir mengatakan tak ada larangan bagi pejabat negara termasuk anggota DPR untuk memiliki penghasilan di luar gaji dari pemerintah. Namun, endorsement yang diterima oleh artis sekaligus pejabat ini juga perlu diperhatikan dan harus sesuai dengan etika, norma, serta hukum yang berlaku loh. Dan berita terakhir yang kita bahas, Tito Karnavian sebut pilkada rusuh karena 60% KPU daerah tak netral. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengantisipasi potensi kerusuhan imbas pilkada serentak 2024. Katanya, pemerintah saat ini sudah memetakan daerah rawan kerusuhan dalam pilkada kali ini nih, sahabat Nuters. Ia menyebut hari paling rawan pilkada bukan saat pencoblosan 27 November nanti, melainkan setelah pencoblosan. Karena situasi di lapangan menjadi tak menentu lantaran paslon yang bertarung menunggu hasil. Nah, berdasarkan data yang ada, hampir 50 hingga 60% sebagian besar kerusuhan pilkada dipicu oleh KPU yang tak netral karena pasang komisioner titipan parpol. Kalau sudah nggak netral begini, imbasnya aparat keamanan terkena tumpahan cuci piring. Oleh karena itu, ia meminta KPU selalu penyelenggara pilkada harus netral, Bawaslu sebagai pengawas harus tegas dan tak segan menindak jika terdapat pelanggaran. Nah, dari ketiga berita yang kita bahas, berita yang mana nih yang sahabat Nuters suka?